Gue sempat diomongin yang omongan dia, pakai velg KW hati-hati gitu kan. Agak luas pengertian tuning itu. Jadi gini, basicnya dulu mobil apa? Karena buat gue kalau misal mobilnya kayak dia, standarnya udah ada turbonya, terus udah gitu computerized semua lah ya. Computerized semua. Kan lo bisa tahu bahwa ban yang punya, contohnya gini, antara ban sama ban as misalnya. Oh, merah. Oke, ketemu lagi sama gua Ferry. Gua sekarang punya tamu namanya Mas Gembong sama Mas Wisnu. Yang ini pemain muka lama banget yang ini demen modif mobil. Sekarang judulnya hari ini kita cuma ngomongin santai doang untuk modif awal, terus faktor safety seperti itu. Mungkin kenalan dulu dari Mas Gembong. Oke, saya Gembong Indias Mono, saya tinggal di Jakarta Selatan. Hobi ya seneng modif mobil sama ada beberapa kegiatan di bidang perbengkelan. Oke, gua silakan. Iya. Oke, nama gua Albert Wisnu, biasanya orang manggil Wisnu. Gua kalau kenal Gembong ya dari zaman kecil sih, dari zaman dulu di Jawa deh sampai akhirnya ke Jakarta ketemu lagi, kenal Ferry segala. Kalau tadi Ferry bilang gua demen modif mobil dulu ya, mungkin lagi zaman SMA kuliah, cuma masih dalam arti yang normal-normal aja gitu. Kalau sekarang ya karena masih ada jiwa otomotifnya ya masih ngikutin perkembangan lah dikit-dikit. Sehari-hari gua sekarang kerja di profesional di IT industri. Gitu. Nah, gue mau angkat nih dari omongan modifikasi mobil yang normal-normal aja. Menurut lo apaan sih, Mas? Oke, kalau untuk saat ini gue melihat modifikasi normal ya. Atau lo mau kencengin mobil, lo mau pelek segede-gedenya, mau audio sekencang-kencangnya atau apa gitu. Oke, kalau kondisi saat ini, gue sekarang untuk modifikasi mobil gue rasa cuma velg lah ya, udah cukup. Yang depannya ya, luarannya gitu. Asal kalau memang mobilnya udah eye catching, udah oke dilihat, gue lihat velg yang dimasukin yang bagus juga udah oke menurut gue saat ini. Kalau menurut Mas Gembong gimana? Kan pemain lama nih. Masih belajar. Kalau modif itu bicara dari konsep awal, maunya apa. Kalau gue lebih seneng seperti rally look, ya mungkin nggak jauh dari velg, jok, terus untuk sound system ya menurut gue yang cukup enak didengar aja, jadi nggak perlu yang terlalu berlebihan. Nah kalau udah bicara konsep, akhirnya balik lagi selera. Velg tuh juga macam-macam. Bicara velg rally itu banyak banget. Ya menyesuaikan adalah budget. Betul. Karena budget itu udah pasti nggak bisa dipungkiri. Lo pengennya velg apa, tapi kalau budget lo nggak cukup ya akhirnya nggak bisa kebeli juga kan. Jadi, tapi mungkin jangan dipaksain juga ya Mas. Betul. Kita juga mesti ngelihat faktor keamanannya juga mungkin. Kalau emang kita mau beli velg bekas nggak ada masalah. Oke. Tapi mungkin kita bisa lihat dari kita belinya lewat siapa, kita coba dulu udah pernah ada retak atau belum atau segala macam. Biar begitu kita pakai pun kita juga aman dan kita juga nggak kepikiran wah ntar lewat jalan jelek dia patah dia segala macam. Nah bicara velg bekas tuh gue lebih cenderung gini, kan banyak anak-anak sekarang baru mulai modif-modif ya. Orang lebih orientasinya budget pingin bagus tapi bikin murah, akhirnya apa beli velg PW, dalam tanda kutip bukan velg ori. Itu safety menurut gue ya masih harus dipikir dulu, karena PW itu kan banyak macamnya. Banyak grade-nya ya? Banyak grade-nya gitu, tapi kalau gue daripada gue pusing, lo mendingan beli yang velg ori tapi sesuai dengan budget lo gitu. Jadi lebih tenang lah, lebih safety. Gua tanya nih sama Mas Ene Wisnu nih. Ya. Mending pelek bekas ban baru atau dibalik? Mending pelek bekas bannya baru atau dibalik. Dibalik itu apa? Bannya bekas, peleknya yang baru. Atau dua-duanya. Kalau dua-duanya baru ya udah pasti oke. Kalau gua sih mending velg bekas, cuma masih proper dipakai dong ya. Bukan bekas cuma udah ngeri-ngeri juga gitu ya. Cuma ban lebih safety pakai yang baru. Ini omongan Gembong tadi bener juga gitu loh. Karena gue sempat diomongin yang omongan dia, pakai velg KW hati-hati gitu kan. Mendingan kalau memang lo belum
mikir untuk high grade yang benar-benar proper dengan mobil itu pakai velg standarnya aja lah. Dia pernah bilang ke gue gitu. Itu gue menyangkut masalah bicara resiko. Kan Resiko, gue ya? bilang sama lo kan, jangan Iya. sampai lo merasa pengen tampil beda, tapi lo mengesampingkan safety lo gitu. Iya. Sampai nanti ada apa-apa, lo baru nyesel. Iya. Gitu. Buat Iya. gue kan kayak gitu karena gue tahu lo, jadi Iya. gue pikir gue sampein aja. Ini mau jangan banget, Fer, dari dia gue. Ya gue juga minta banyak Ini wejangan Iya, sama dia. waktu gue ganti velg itu dari dia dapat wejangan seperti itu. Sebenarnya ada di sini. Jadi kalau gua mah berpikirnya yang paling gampang mungkin ya dengan penggantian dari velg standar, jangan kelewat gede juga. Oke. Bannya juga mesti dipikirin. Sekarang juga lagi musim hujan juga, lah dengan cuaca yang nggak jelas segala macem. Belum ntar kalau emang nggak bisa bawanya segala macam malah tambah susah. Skillnya juga mesti dipikirin juga. Jangan main ngebut aja mungkin gitu ya. Sama hati-hati sama aquaplaning atau hydroplaning. Oke. Kita nggak tahu tuh namanya sekarang di jalanan kayak gitu kan dia ada genangan, kita main gas aja. Nah, mungkin untuk lebih hati-hatilah semuanya gitu. Gue boleh tanya sama lo soal aquaplaning tadi. Gue tertarik untuk ngebahas itu. Jadi gini, lo sebagai penjual ban, kan lo bisa tahu bahwa ban yang punya, contohnya gini, antara ban sama ban asli misalnya. Oh, merah. Nggak apa-apa, terus ntar itu tinggal ditit. Oh, sorry. Itu apakah terhadap efek aquaplaningnya pengaruh? Sebenarnya kalau bertanya spesifik seperti itu, kalau kita ngomongin sama-sama ban baru, Ya. mungkin yang dilihat kalau gua lebih tertarik dengan speed index sama load index. Pattern nggak pengaruh? Pattern sekarang selama itu passenger tire, selama ban buat dipakai sehari-hari, menurutku mirip lah. Oh, Sekarang sudah jarang sekali pattern ban yang V, oke. yang untuk pemecah air full itu sudah hampir bisa dibilang jarang. Sekarang semua udah asimetris. Notabene itu lebih silent, lebih segala macam ya. Seperti yang gua bilang mas, kalau hujan nggak ada skillnya, mobilnya juga nggak kelewat mumpuni, ya jangan aneh-aneh. Gitu doang sih. Cuma sekarang kalau kalau ban speknya tinggi, mau yang juta-jutaan, mobilnya kencang, bawaannya masih grogi. Kena aquaplaning ya bubar. Caranya gimana aja bubar. Oke. Kalau menurut Mas Gembong, begitu kena aquaplaning apa yang mesti kita lakuin? Kalau selama ini gue nggak ada basic untuk safety diving, tapi buat gue pasti angkat gas yang pertama dan tidak langsung ngerem. Nah pada saat angkat gas itu otomatis yang utama sekali kalau kita lagi kondisi lagi aquaplaning, setir harus dipegang erat banget. Iya. Karena gimana pun juga apapun kendali itu ada di setir. Bukan Makanya di rem jangan atau mainan di telepon gas. mulu, Yo, Luis. Kalau lagi setuju gue dengan Gembong tadi itu. Gue juga mikir gitu, pasti setir yang gue pegang Nah. erat dulu. Kita tahan bener. Karena itu yang menentukan arah mobil mau Iya. kemana kan. Iya, Dan jangan panik. jangan panik Karena ya. apapun itu kalau kondisi lagi kritis, kalau lo panik yang ada tiba-tiba lo harus ngerem apa-apa. Iya, biasanya ya itu karena refleks, Bang. Betul, karena Gua masalah sangat itu tidak bisa selesai dengan semuanya dengan rem, gitu Hmm. aja. Malah bahaya mungkin ya kali ya. Iya Ada betul. pernah Sama cerita, mungkin kayak kita masuk lewat jalan lobang gitu ya, kita lagi ngebut. Kalau lobang ini ya mau nggak mau ya jalanin aja. Kalau kita ngerem, kalau kita ngelihat belakang kita nggak sanggup ngerem, Iya, malah ditabrak. malah nggak Iya. karu-karuan. Mending Iya. mending satu mobil aja yang kena, bahasa kasarnya gitu. Menurut gue sih lebih aman kali ya kayak gitu. Dek katanya dulu. Kalau kontrol panik tadi gimana mas? kontrol panik. Kontrol panik itu harus dilatih kalau buat gue. Karena nggak bisa orang tiba-tiba, ada beberapa orang memang tipikalnya panik, ada memang beberapa basicnya memang orang yang tenang. Jadi dengan kondisi apapun, ya misalnya gini, itu refleksi diri itu pengaruh kepada cara bawa mobil lo. Itu udah gue pelajarin. Kalau tipikalnya orang gursa-gurusuk, ya pasti bawanya juga kelihatan di jalan. gimana nih? Dia lumayan tenang kalau menurut gue bawa mobil. Kecuali kalau dia lagi ada yang dia kejar.
Nah, benar. Misalnya Semua dia juga harus- gitu. Ada titik tepat waktu gitu. Nah, itu dia lebih ini gitu loh. Lebih kepikiran. Kalau dia sebenarnya ekspresinya tenang, tapi sebenarnya dia panik. Iya. Bukan ngejar cewek kan? Wis, gue mau tanya Iya, nih sekarang sama lu. Lu punya niatan nggak sih buat ngencengin mobil? Niatan ngencengin mobil. Iya, Sekarang sekarang dengan mobil yang lo ada. dengan mobil gua. Kenapa? Ya Karena karena gua iya benar, udah kencang mobil gua. Standarnya udah kencang. Oh, Gua kan nganggapnya biasanya gitu. si orang suka tidak puas dengan apa yang ada kan. Ah. Kalau dia cukup puas ya dia dengan Iya, apa yang dia Puas punya. banget. Bukan puas lagi, puas banget. Udah cukup kencang banget. Di luar ekspektasi dia kalau gue lihat. Karena dia pernah bilang, ih gila ini mobil kenceng banget ya, gitu. Nah buat gue kalau orang udah kayak gitu berarti udah cukup. Iya. Kalau sampai dikencengin lagi bahaya buat dia. Iya. Gitu. Makanya dulu dia nyuruh swap engine, gua nggak mau deh. Gua bilang, gini aja udah kenceng, gua bilang. Gue lagi salahin. Udah bukan gue juga mas yang sudah swap, mana mungkin swap mobil dia. Gimana ceritanya? Bukan swap, mungkin lebih kepada tuning ya. Tuning. Iya, kalau tuning Tuning iya. itu kan lebih apa ya, naik stage tapi praktis lah dengan. Siapa Wis? Gue mau tanya lagi Nah. nih sekali nih sama lo. Kalau misalnya mobil lo mau di tuning, lo yang paling basic lo mau melakukannya di tuningannya, atau lo cuman mau ganti knalpot, atau lo mau ganti filter udaranya, atau apa? Atau lo mau full, gue mau tuning full gitu. Kalau knalpot, filter udara gue udah enggak lah, standarnya aja udah. Jadi paling tuning yang gue pikir memang itu juga mesti direkomendasikan dari pabrikan mobil tersebut. Lebih Udah. safety ya. Lebih ke safety, gue itu aja sih. Hmm. Udah nggak mau aneh-aneh kayak dulu lah, dia apa-apain gitu. Kalau menurut Mas Gembong gimana? Kalau itu sih agak luas pengertian tuning itu. Jadi gini, basicnya dulu mobil apa? Karena buat gue kalau misal mobilnya kayak dia, standarnya udah ada turbonya, terus udah gitu Computerized semua lah ya. computerized semua, terus juga garansinya juga ada dari pabrikan. Kalau seandainya kita di luar itu akhirnya merugikan, banyakkan mudaratnya ya ngapain gitu Iya, kan? Karena benar. basicnya BMW jadi gue pernah nyoba di sebelah aja gue ngerasa G-nya ini banget gitu G-nya. Ntar titit lagi. Nggak apa-apa. Oke. Terus apa bahasanya, gue sih cuman kalau gue mungkin lebih ngelihatnya ke orang yang mau tuning. Lu mau tuning mau punya duit seberapapun, tapi kalau lu nggak mikirin skill lu bawa mobil, lu bisa kenceng tapi lu mesti ngetrend. Menurut gue itu yang udah paling hakiki tuh. Lu mending nggak bisa ngegas daripada nggak bisa ngerem. Gini, sorry, gue potong. Gue lebih tarik kata-kata, gue pernah dengar kata-kata tuh membekas banget buat gue. Power without control is nothing. Nah, Itu kontrol dari itu, ban tuh. gue lebih setuju kepada bukan hanya mesin yang dituning, tapi rem lo gimana, suspensi lo gimana. Power segede apapun kalau lo upgrade mesin lagi tanpa lo pikirin rem lo, tanpa lo pikir suspensi lo, jadinya lo nggak bisa menikmati perubahan itu gitu loh, malah membahayakan buat diri lo, akhirnya apa, celaka. Iya, itu dia Gitu. tuh. Kadang-kadang orang menyepelekan urusan rem, kaki-kaki. Dia bisa buang uang besar buat Engine. upgrade engine, sementara buat kaki-kaki dikasih angka yang sama dia langsung mundur teratur. Iya. Karena dipikir gila, rem masuk sama harganya dengan Iya, itu. soalnya dia nggak kepikiran untuk kesananya ya. Betul. Dan Ya. ada rem, ada satu lagi yang dia lupa, suspensi. Suspensi itu kalau menurut gua pabrikan didesain untuk dengan engine itu kemampuannya segitu. Giliran lo upgrade mesinnya mungkin 2 kali lipat atau mungkin lo melakukan Lu mesti Soalnya- samain tuh semuanya ya. betul. Gitu. Hitungannya bisa enggak? Sebenarnya di sasis pun juga sama ya Mas ya. Iya, kalau mau dicari mah ada aja Iya. gitu. Tapi kan kita dibatasi lah. Kalau udah bicara sasis udah kemana-mana tuh, udah susah. Apalagi kalau menurut gua kalau kayak punya Albert lebih dia bilang lebih cukup untuk dengan ada yang sekarang itu benar banget. Karena gue yakin banget sih mobil dia dengan kondisi kemampuan engine segitu udah cukup banget lah, udah Buat proper. dia. Ya. Banget. Malahan ya itu kalau dari pabrikannya top speednya bisa 2,5. Gue nyampe 200 aja nggak pernah gitu loh standarnya gitu loh. Gitu. Jalan di Jakarta di tol aja nggak bisa, 160 udah
ngerem lagi. Cuma paling memang adrenalinnya ketika 0 sampai 100 itu. Habis itu lepas lagi. Iya nih, sekarang banyak banget bengkel aksesoris yang berjamur banget nih Mas. Kalau menurut lo Dewis, Nah, apa yang lo mau taruh atau di mobil lo kalau ada bengkel aksesoris? Buat zaman sekarang, kalau zaman dulu itu menurut gua dengan kayak zaman dulu misalnya ganti knalpot apa juga dipajang-pajang. Pokoknya toko aksesoris itu laku banget. Tapi kan kalau sekarang udah mulai kurang nih sebenarnya, tapi Ya. tetap menjamur dia. Kalau bagi gua sih sekarang ya untuk aksesoris khususnya yang di dalam ya, itu udah jarang banget gua macem-macemin atau upgrade karena gua merasa dari fitur yang ada di mobil gua saat ini Udah cukup banget. ya udah cukup banget bener Yang dan memang udah nyala-nyala gitu-gitu. iya memang wah udah enggak deh dari zaman dulu gua juga udah nggak mau yang gitu. Maksudnya udah mendukung semua, udah ya emang zamannya sekarang seperti itu gitu loh, udah ada semua gitu loh. Yang penting gua sih AC dingin, musik bagus, terus nggak terlalu keras di dalam, kucak-kucak Kayaknya itu gitu. lebih kepada umur. Jadi sebenarnya Ini yang apa apa lebih gitu? tua siapa? Iya. Ya? Mancur apa enggaknya tuh ya? Kalau knalpot lo mau nggak bos? Knalpot di modif gitu. Iya. Oke, di modif gua kalau sampai yang suaranya gila-gilaan kemana-mana udah apa bisa dibilang alarm orang aja pada bunyi gitu, wah gua nggak mau deh. Mau dikasih gratis gua juga nggak mau gitu loh. Cuma kalau di standarnya yang suaranya masih bagus gitu ya, yang kayak yang lu ajarin ke gua lah itu gua masih mau. Kalau menurut lo gimana Mas? Apa nih aksesoris? Aksesoris zaman dulu itu kan semua kayaknya mau dibeli. Betul. Kalau aksesoris itu kalau gue lihat lebih kepada tren. Jadi trennya apa, itu orang akan menjual aksesoris. Jadi beberapa gue lihat ada apa barang-barang yang memang wah lagi musimnya ini gitu. Tapi itu balik lagi ke orangnya. Dia melihat itu cocok nggak dipakai gitu. Jangan sampai akhirnya dipaksain. Contoh kayak ada orang third brake lamp gitu kan, ada yang ditaruh di belakang. Kalau untuk mobil MPV sih buat gue sih atau station itu cocok, tapi di sedan mungkin aneh. Kalau gua lihat juga Gua tambahan sama. sih Bang ya, kalau kayak aksesoris gitu ya, mungkin zaman-zaman kita dulu lah ya, masa sebutin Kita angkatan ya. dulu berdua. Kita dulu pengen banget kan di mobil tuh ada blopung BEQ-S2, BQA 80 amplifiernya, terus ada lampu hela gitu kan. Tapi lu jangan salah, sekarang itu Balik lagi. Ada lagi, banyak iya, orang yang iya, kangen dengan suasana iya. itu. Kalau Biarpun mobilnya suaranya retro, ya kan Iya. biasanya kan. Kalau mobilnya retro bener, itu memang Seperti- impian gue juga gitu loh. Back to 80. Ya, Nah, gitulah. Sama gue mau kasih tahu dikit nih. Namanya beli aksesoris jangan sampai ngerusak yang lain jadi bikin short. Jadi bikin konslet. bahaya ya. Bahaya. Namanya masang-masang semuanya itu menurut gue emang mesti yang plug and play, sudah di research atau memang sudah biasa. Kalau enggak malah Nah, jadi ini gue juga nanya nih Fer, ini nggak tahu mitos atau enggak ya. Gue melihatnya gini, kalau mobil Eropa katanya nggak boleh seperti Apa? itu, potong-potong kabel atau apa, ya kan? Kalau mobil Jepang itu katanya yang khususnya yang lama-lama ya, gue nggak tahu yang baru-baru banget ya, itu masih fleksibel. Dan itu gue juga dulu ngalamin kan, pas waktu ya kita masih sekolah gitu kan, SMA gitu kan, mobil Jepang dipotong-potong untuk aksesoris, no issue dulu ya. Seperti itu ya, nggak tahu kalau yang sekarang gimana? Kalau gue lebih kepada skill instalaturnya. Karena Iya. gini, apapun itu yang lo pasang, kalau lo masangnya nggak bener, yang orang yang masangnya ya tetap jadi nggak bener gitu loh. Biarpun itu mungkin barangnya plug and play. Karena pernah kejadian kadang-kadang orang nggak tahu cara masangnya, Paksain aja. paksainnya mau cari gampangnya. di bypass ya jadi. Iya. ya gue pas. Jadi cabling itu kan kalau buat gue ya yang tadi Wisnu bilang nggak boleh itu memang ada dihitung semuanya gitu, mungkin resistansinya atau mungkin voltasenya Iya. kalau tiba-tiba terbagi-bagi gitu akhirnya Hmm. malah menimbulkan short. Nah kalau udah short yang bilang tadi lo bilang itu efeknya mungkin bisa sampai kebakar mobilnya, bisa Iya jadi. itu Cuma nggak kemana tahu, tuh Bang. soalnya tuh. Kebanyakan tuh orang ngomong nggak boleh dipotong-potong itu kalau mobil Eropa ya, itu berarti Kalau sama aja sih menurut gue. sama aja ya. Kalau menurut gue ya emang betul, emang skill dari instalator sama mungkin kalau faktor susah mungkin ya. Faktor ribet ya. Kalau Eropa itu mungkin dari zaman dulu wiringnya udah ribet mungkin. Kalau mobil Jepang
mungkin juga ya, Lebih mungkin simple. masih lebih simpel, jadi lebih cuek sih orang. Tapi kalau balik lagi semua ya skillnya si instalator emang bener banget lah itu statement itu. Sedangkan gue lihat yang orang-orang yang punya skill instalator itu labor cost-nya lebih tinggi. Nah, Iya. apakah orang mau Membayar buat itu ya? membayar buat itu? Dia pikir dengan contoh gini, kita masang tip mungkin di tempat A dengan tempat B lebih murah yang di tempat B. Belum kali congkel-congkelnya ntar kena Iya, kena inilah. mikir itunya. Masang gitu. kabelnya ada Betul. yang kabel telanjang dicuekin lah sama Apalagi dia. di kita nih melihat orang tidak terlalu dihargai di masalah skill. Contoh masang apa kok mahal udah nanya, padahal Sudah pasang sendiri aja mas. Iya. ya itu yang hal-hal kadang-kadang harus diedukasi ke orangnya juga bahwa masang itu nggak sesimpel itu gitu karena risikonya besar. Iya kayak masang tip aja nih menurut gua nih. Di mobil 90-an deh. Sampai sekarang ini gua nggak yakin lu bisa. Ya karena emang nggak ada skill ya. Tapi si orang kan suka. Ya, gue nggak ada skill. Bener. Iya sama enggak bahasa gua nih ya kalau udah kayak gitu suka kan si orang cuman masang tip doang kok. Iya. Cuma plus minus. Skillnya gitu ya. Iya, ya udah lu pasang Ground. sendiri aja. Beres kan? Iya. Lo percaya nggak? Jadi tip itu gue juga berapa tahun lalu lah tahu gitu. Jadi ternyata kabel speaker kebalik kita suara udah berubah. Iya. Dan itu hanya orang-orang yang kupingnya Iya, ini. kalau itu tahu gue. Jadi gue pikir-pikir gila nggak segampang itu ya. Jadi nggak asal pasang, asal sambung. Padahal kalau untuk bicara kita kualitas suara, ya mungkin harus benar masangnya juga. Gitu. Iya. Mungkin zaman dulu juga kan ya benar lu bilang, Gembong bilang, skill benar. Iya. Cuma karena mungkin dulu gua juga pernah lihat kayaknya masang gampang banget ya. Iya. Zaman Karena mereka Iya, jago-jago. cuma kan? emang kalau gua lihat dulu kabel-kabel belakangnya juga belum banyak gitu Belum ya. serumit sekarang, Belum iya. serumit sekarang. Gampang kayak berapa masukin udah pasang gitu kan. Gue ingat sekarang- waktu itu Junior lo di belakang ada speaker. Dan itu gue inget banget. Itu gimana dengerinnya ya suara ada sub di belakang, sementara lo di depan gitu, dung. Ini kita mau yang dengerin orang di luar. Iya, kan Yang zaman- penting ada Iya. aja. Betul, kita udah pernah ngelewatin. Jadi Masa-masa itu udah ada. masa-masa itu gitu. Jadi yang dengerin orang di luar bukan di kita, kan di dalam tuh berisik banget suaranya. Iya. Jadi sampai suara pepek Makanya. Zaman main itulah Ada SPL. SPL. ada statement seperti ini. Kalau lo demen audio, lo senang untuk menyenangkan diri lo. Oke. Kalau lo main velg, lo menyenangkan orang Orang di lain. luar. Iya. Oh. Betul nggak? Betul. Iya. Iya. Karena yang lihat orang lain. Iya. Ya merasa pede aja mungkin. Iya kan? Ya benar orang luar. Iya, kita juga ke bawah sih. Benar kan? Secara psikologis ke bawah. Iya. Ya udah. Oke, kita sampai di ujungnya nih udah nih. Oke. Kesimpulannya kalau menurut gua tadi yang kita omongin dari faktor safety. Safety-nya dari pemilihan velg sama ban tadi ada kita kupas dikit. Jangan bawa ngebut juga kalau lagi hujan. Sekarang juga lagi musim hujan. Sekarang kesimpulan paling mendasarnya menurut lu apaan Wis? Menurut Mas Gembong apaan? Oke, dulu ya. Bisa dulu ya. Gini, kalau menurut gua safety sih ya. Ya kalau saat ini kebetulan ya mobil rata-rata memang udah standarnya udah airbag ya. Dan gue melihat itu faktor yang udah disupport oleh mobil, udah ada Tapi itu. pabrik. Terus pakai seatbelt itu udah normal Oh sehari-hari iya, ya. jangan Itu lupa seat jangan belt lupa. ya, jangan Pakai males. seatbelt itu jangan males. Nah terus Mesti nyala seatbelt. Iya. ya udah ada alert juga kan biasa kalau seatbelt. Ya kita tapi kan pakai, suka ada yang di matiin. buah Iya, dicolok-colok. Lihat fotonya. Terus yang paling penting gue lihat ya rem ya. Untungnya kan ya kalau gue selalu sesuai dengan buku manual dari usernya, dari pabrikannya, kapan dicek ya gue selalu bilang rem. Dan kalau ganti sepatu rem pasti yang orisinil gue. Nah itu ban juga tadi yang lu bilang fair ya. Kalau udah kurang lebih udah 40-30 ya lebih baik yang ganti lah yang baru. Terus tadi Gembong juga bilang velg juga harus sesuai yang dengan ukuran dari Dan peruntukannya lah, gitu ya. peruntukannya di mobil itu. Terus yang terakhir mungkin ya kita nyetir menurut gua kalau udah di atas 100 km per jam harus lebih hati-hati ya. Karena Iya. kalau menurut gua amit-amit di atas 100 pecah ban depan ya kita nggak mau ngalamin itu ya. Itu kayaknya lebih panik ya.
Kalau Iya. mungkin kalau kecepatannya masih di bawah atau sama dengan 100, kita masih bisa untuk merespon bagaimana kita supaya mobil itu bisa stabil dan berhenti. Cuma kalau udah di atas 120, gue melihatnya sih ya itu untung-untungan juga gitu loh. Jadi ya lebih hati-hati lebih lah ya. hati-hati kalau kita mau ngebut sama tadi. Kalau hujan segala ya pasti kita harus lebih hati-hati. Mobil di depan jarak pandangnya kita Iya, jaga, ya kan? Terus kemudian mungkin pakai lampu kecil, Iya. ya kan? Rem udah dicek kan, bagus kan? Sama ya bener-bener speed dikurangin. Itu sih Iya. dari gua. Kalau Mas Gembong gimana Mas? Safety itu ya gue nambahin aja, Wisnu tadi udah bener. Jadi lebih kepada kelayakan kendaraan. Kelayakan itu identik dengan perawatan. Terus kita juga rajin checkingnya seperti kondisi ban, rem, rutin lah. Itu kan prosedurnya sudah ada di buku servis. Kaki-kaki juga bener ya? Iya, semuanya Masuk dicek. Jadi kita jangan meremehkan bahwa itu nanti nggak terlalu penting. Kalau belum bunyi belum diganti gitu ya. Betul. Jadi sebaiknya kita lebih peduli sebelum itu terjadi gitu, karena resiko itu kita nggak pernah kenal waktu dan tempat. Iya. Nah, tadi soal kecepatan gue tertarik. Jadi memang benar, kecepatan makin tinggi itu resikonya makin tinggi. Pasti. Kalau buat gue bukan masalah kita mau ambil take risk, tapi kita lihat sikon lah gitu. Kalau ngebut itu di kondisi gimana. Tapi repot juga kalau misalnya jalannya kosong nggak ngebut juga nggak nyampe kan. Ibaratnya gitu. Tapi itu kembali lagi yang tahu semua itu lo sendiri lah. Iya, Mobil betul. lo yang tahu lo gimana, ngerawatnya gimana. Kalau lo merasa yakin ya go ahead gitu loh, nggak ada masalah. Tapi yang terpenting itu kalau nyetir jangan panik. Gitu. Iya. Kalau masalah cuaca, hujan atau apa ya menyesuaikan aja, kan itu tergantung dari kondisi jalan dan ya banyak faktor lah kalau itu sih. Gitu. Sama habit paling Mas, gimana? Kalau habit udah susah karena itu udah diri sendiri ya, udah masing-masing gitu. Kalau kalau terkait yang masalah handphone atau apa ya sudah tahu lah resikonya apa. Jadi jangan coba-coba untuk mengambil risiko itu. Karena berapa detik kita mengalihkan pandangan itu dengan speed yang makin tinggi ya bahaya. Kalau mau main HP diam aja dulu ya. Atau di lampu merah. Atau minggir. Minggir benar di lampu merah. Minggir ketemu maling. Kalau usah gitu deh, sekarang handphone apa sih yang nggak dengan mobil-mobil baru fiturnya udah lengkap ya kan, bisa nggak perlu harus megang handphone, kita Iya, semuanya betul. bisa di ini Voice comment segala. gitu. Iya, Jadi masuk. digunakan lah itu gitu loh, fitur itu. Kalau belum ada ya paling nggak pakai speakerphone atau Iya paling nggak tidak teks ya. betul. Ya dipikirkan lagi deh kalau mau mencoba-coba untuk ngangkat telepon atau apa, karena kalau celaka buat diri sendiri sih ya mungkin nggak apa-apa, tapi kalau buat orang lain yang kasihan gitu loh, orang Iya. lain yang menanggung nanti. Ya wes Oke. gitu aja. Gue mau tambahin juga semuanya udah diomongin. Udah beres. Gak apa-apa, lu tambahin aja. Mengenai Kalau- ban, mengenai safety, yang penting masih bisa, yang penting ngerem duluan, jangan ngegas doang dikencengin. Sisanya ya cek kendaraan deh tiap 5.000 atau 10.000 kilometer. Itu Iya. kan yang memang sudah Iya. dikasih sama ATPM ya ATPM, menurut ya. gua. Ada panduannya kok. ada Iya panduan. menurut gua itu Ikutin aja. paling- Servis teratur lah ya, sesuai dengan Servis bar, rekomendasi iya. dari ATPM mobil Menurut itu. gua itu lainnya selesai, next kita ngomongin yang lain. Apa lagi? Udah. Oke. Sip. Beres. Oke. Jadi kemana kita?